Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia Dani dengan NIM 1911102413137. Saya adalah mahasiswi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tahun CMS. Saya di sini ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih website itu. Nah, website ini adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan, serta dapat diakses secara luas melalui jaringan internet tersendiri. Nah, manfaat dari website adalah untuk menyebarkan informasi melalui dunia digital. Dengan adanya dunia digital yang bisa diakses melalui jaringan internet ini, maka arus pertukaran informasi dapat dilakukan secara internasional dan tidak terbatas oleh batasan tempat. Nah, setelah itu masuk ke website saya. Di website saya ini, saya memberikan judul healthy food yang artinya makanan sehat. Kenapa sih saya memilih makanan sehat untuk saya angkat di konten saya? Karena kesehatan merupakan bagian terpenting dalam hidup. Namun masih jarang orang yang peduli tentang hal tersebut. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Apa yang kita konsumsi untuk masuk ke dalam tubuh kita. Makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk setiap orang guna untuk melangsungkan kehidupannya. Selain itu, makanan merupakan salah satu hal utama untuk menyokong tubuh dalam melakukan berbagai aktivitas. Keseimbangan mengkonsumsi makanan dapat menentukan kesehatan seseorang. Nah, setelah itu, mengkonsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi yang baik atau status gizi yang optimal terjadi apabila tubuh memperoleh cukup gizi yang digunakan secara efisien sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum pada tingkat yang tinggi mungkin. Nah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan yang baik dan tidak baik, tentang memilih makanan yang mereka konsumsi, itu mempengaruhi makanan yang mereka konsumsi atau yang mereka pilih setiap hari karena mereka tidak mengetahuinya. Karena kurangnya pengetahuan tersebut menjadikan seseorang tidak tahu apakah mereka memilih jenis makanan yang tepat. Jika hal tersebut dibiarkan dapat mengganggu ruang gerak seseorang dalam beraktivitas dan bahkan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit. Salah contohnya seperti ini. Salah satu contohnya. Jika seseorang tidak mengetahui bahaya mengkonsumsi tinggi garam, mereka tidak mengetahui, mereka akan terus mengkonsumsinya. Karena mungkin mereka menyukainya tanpa mereka tahu resiko dari garam itu tersendiri. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan website yang memuat informasi tentang makanan sehat, pola makan sehat, manfaat dari makan sehat itu sendiri, dan bagaimana cara memilih makanan yang baik atau layak dikonsumsi atau yang dibutuhkan untuk tubuh kita atau tidak. Nah, website ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi dalam mengetahui makanan sehat dan cara mengatur pola makan. Nah, saya masuk website saya. Pertama di sini saya menyapa pengunjung website saya. Saya mengucapkan selamat datang di website saya. Meskipun saya menyapa tidak secara langsung, saya menyapa secara tulisan. Dan mungkin mereka akan senang berada di website saya. Dan saya di sini menuliskan beberapa kutipan dari beberapa orang. Saya menuliskan 2 kutipan. Kutipan ini menurut saya sebagai pesan untuk diri saya sendiri yang menulis dan untuk orang lain yang membaca. Nah, setelah itu di sini ada statistik. Di statistik ini kita dapat mengetahui berapa sih konten kita ditampilkan, berapa sih yang mengunjungi konten kita, dan berapa yang menyukai dan berapa yang berkomentar. Di sini dapat dilihat secara per hari, per minggu, per bulan ataupun per tahun. Setelah itu di sini ada situs. Di situs ini terdapat halaman, post, media, dan komentar. Nah, di halaman atau tag ini
saya menuliskan beranda, biografi, kontak, dan lokasi saya. Di biografi ini saya menuliskan nama, umur, dan pendidikan saya saat ini. Dan di kontak saya menuliskan alamat email saya dengan tujuan agar seseorang jika ingin mengkontak saya, ingin memberi saran, ingin memberi masukan, mereka dapat mengkontak saya melalui kontak ini, dan lokasi saya yaitu alamat saya. Setelah itu di bagian post, kita dapat memposting artikel apapun yang kita ingin bagikan. Di sini saya sudah membuat 10 konten, 10 postingan. Dan jika kita ingin menambahkan postingan baru, kita klik tambahkan post baru. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Ini halaman bagaimana cara kita menambahkan post. Di sini ada tambahkan judul. Kita dapat menulis judul kita di sini, lalu menambahkan isinya di sini. Dan jika kita ingin menambahkan gambar, video, link apapun, kita klik tanda plus ini. Di sini gambar, lalu kita ada unduh dan bisa menambahkan dari YouTube dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tulisan post. Post ini terdapat kategori dan tag. Dan fungsi dari kategori ini sendiri adalah mempermudah kita untuk mencari tulisan yang kita inginkan. Namun ada fungsi kategori kedua, yaitu untuk mempertajam SEO. Dan setelah itu ada tag. Tag atau label memiliki fungsi untuk menandai sebuah tulisan, untuk memudahkan pengunjung mencari suatu tulisan dengan adanya tag tertentu. Jika kita sudah mengisi ini semua, kita klik terbitkan, lalu postingan kita akan diterbitkan. Lalu setelah itu di sini ada di situs web ada tema. Saya di sini memilih tema Stow karena menurut saya tema Stow ini sangat simple sekali. Sesuai dengan saya menyukai hal yang simple. Namun tetap manis di sini. Saya berharap dengan tema ini para pembaca betah, tidak gampang bosan di tema saya, di website saya, sehingga mereka juga mendapat informasi itu dengan senang hati karena mereka menyukai dari background itu sendiri, dari background artikel saya. Nah, ini tentang website saya. Dan di sini saya menggunakan domain itu tadi healthyfood6u.wordpress.com. Ini sesuai dengan tema saya tadi tentang mengusung makanan sehat. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran WordPress atau membuat WordPress ini sendiri, saya dapat mengetahui apa itu WordPress, apa itu manfaat WordPress, dan bagaimana cara mengoperasikan WordPress hingga membuat postingan. Yang menurut saya sebelumnya saya tidak dapat membuat postingan karena menurut saya website itu hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memang berada di bidangnya. Namun ternyata tidak. Saya tidak memiliki background apapun tentang komputer, tentang seperti ini, tapi saya dapat membuat akun, membuat postingan seperti itu. Dan ini presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.